Domo, kembali lagi di seri Learning by Doing series part 4 ya. Di video sebelumnya di part 3 kita udah bisa bikin player kita move ya seperti ini, dan ketika kita ke ujung-ujung dari layar dia bakal nabrak ya, tentunya karena kita udah setting sebelumnya dengan settingan clamp. Kalau nggak di clamp ini, kalau kita tekan kiri terus dia bakal terus lari ke kiri ya, keluar screen maksudnya. Nah, namun sekarang masalahnya adalah ketika kita tekan bawah, dia tetap pakai animasi yang sama gitu ya. Dia nggak berubah jadi animasi yang udah kita setting sebelumnya. Atau kita bisa lihat lagi, ya, kita review lagi. Ada animasi walk di sini ya. Walk the talk. Ya, ada animasi ini yang sekarang kita tidak gunakan ya untuk tutorial ini seperti ini. Sekarang dia lihat ke kanan. Nah, kita pengen ketika kita jalan ke kanan, dia lihat ke kanan. Tapi ketika dia ke kiri, dia lihat ke kiri juga. Sama begitu pun ketika dia lihat ke atas, si matanya ini ke atas dan pakai animasi yang up, dan ke bawah pakai animasi yang down. Nah, sekarang kita akan lakukan itu. Kita kembali lagi ke script ya, seperti ini. Nah, untuk melakukan itu, berarti kita harus update animasinya ya. Di sini berarti untuk codingnya kita review lagi di tutorial. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Kalau velocity x-nya tidak sama dengan 0, kita tuliskan dulu sebelum kita lupa. If velocity x, nah di sini ada sama dengan, ada pakai tanda seru, tidak, yang artinya tidak sama dengan gitu ya. Not equal. Jadi ada sama dengan, ada tidak sama dengan. Kalau velocity x-nya tidak sama dengan 0, apa yang pengen kita lakukan gitu ya. Nah, di sini kita pengen ketika velocity x-nya tidak sama dengan 0, yaitu ketika kita tekan jalan kanan, jalan kiri, jalan bawah, jalan ini ya, velocity x berarti jalan kanan, jalan kiri, tidak sama dengan 0, 1 atau minus 1. Apa yang pengen kita lakukan adalah animasinya kita pengen pakai animasi walk. Jadi kita pilih animated sprite 2D.animation walk gitu ya. Jadi kita pengen animated sprite 2D dot. Nah, di sini ada animation. Jadi di sini ya, kita akses titik ini, akses setelah titik ini, yaitu kita ambil node-nya ini, dan akses setelah titiknya itu yaitu yang di sini. Animation frame, kita bisa pilih frame di sini. Nah, frame. Kita bisa pilih speed scale di sini, speed. Dan lain-lain ya. Kita bisa akses yang di sini. Atau ketika velocity x-nya tidak sama dengan 0, kita pengen rubah scale-nya, scale ada di sini ya. Jadi kalian sebenarnya di sini saya tidak begitu tidak begitu mengajarkan basic yang di sini, tapi kita pahami maksudnya fondasinya gitu. Ketika kita pengen ngubah sesuatu, berarti kita akses dengan titik ini gitu. Animated sprite 2D dot. Nah, apa yang kita pengen rubah yaitu animasi. Jadi setelah dotnya kita animasi apa yang kita pengen pakai ketika velocity-nya tidak sama dengan 0. Nah, velocity x ya. X itu berarti kiri kanan. Nah, berarti kita pengen mainin animasi walk gitu. Jadi kita pilih animated sprite 2D, animation. Nah, animation-nya pengen apa? Kita pengen animation-nya biar pakai animasi walk gitu, seperti ini. Jadi untuk itu kita tidak bisa asal walk seperti ini, kita harus pakai kutip seperti ini ya, karena dia masuknya string seperti itu, walk. Nah, jadi ketika animasinya x ini ketika velocity x-nya tidak sama dengan 0, maka animasi yang akan di play adalah walk. Kita coba lihat dulu. Nah, tentunya ini udah settingan defaultnya ya. Atau kita setting yang lain dulu. Kalau velocity x tidak sama dengan 0, up gitu ya, up. Sesuai di sini ada up. Nah, dia jadi pakai animasi up ketika kita tekan kanan kiri gitu ya. Jadi animasi yang ini. Nah, itu biar paham dulu ya basicnya. Nah, tapi kenapa nggak kembali gitu ya ketika kita tekan tombol yang lain ya, karena kita cuma setting itu aja sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita pengen setting yang lainnya juga. Walk, udah kita balikin lagi ke walk.
Ini animated sprite flip v false. Oke, kita lihat ya. Ini boolean namanya. Ada flip v, ada flip h, flip p, v itu buat flip vertikal maksudnya. Jadi di boolean ini ada true sama false. Nah, kita pengen ketika kita jalan kiri kanan, flip v-nya jangan di flip, jadi false gitu ya. Nah, kemudian di sini animated sprite to di flip h lagi. Flip horizontalnya kita pengen sama dengan velocity. Nah, jadi bukan cuma lebih dari 0 tapi kurang dari 0 juga gitu ya. Velocity x kurang dari 0. Jadi di flip ya. Kalau velocity x-nya kurang dari 0 di flip gitu ya. Seperti itu. Kita coba play. Nah, sekarang kelihatan ya. Ketika kita jalan ke kiri, maka dia juga flip gitu ya, flip h, yaitu flip ke kiri, flip horizontal. Tadinya kan mau kemanapun kita jalan, nah seperti ini, dia matanya ke kanan. Tapi sekarang ketika kita udah jalan ke kiri, matanya ke kiri. Seperti itu. Oke. Nah, tambah lagi masalahnya, kita belum animasi yang atas bawah ya. Sekarang kita pengen tambahin animasi atas bawah. Yaitu di sini ada elif ya. Di sini ada rumus elif. Elif itu else if sebenarnya ya. Elif kalau enggak gitu ya. Kalau velocity x tidak sama dengan 0, kalau enggak gitu ya. Kalau bahasa kitanya. Nah, sekarang velocity y-nya tidak sama dengan 0. Pengen ngapain kita? Sama ya, kita tinggal tambah hal seperti ini. Animated sprite 2D animation up. Kemudian flipnya ya, flip vertikalnya y plus lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar? Karena saya bilang di video sebelumnya itu untuk y di Godot Engine ini dia kebalik ya, positif sama negatifnya. Oke, kita masukkan dot flip v sama dengan velocity dot y lebih dari 0. Let's see. Nah, sekarang ya ketika kita jalan ke bawah dia maka ke bawah ya. Namun masalahnya di sini adalah ketika kita masih ada masalah ya. Meskipun di sini tutorialnya selesai gitu. Tetap ada masalah. Apa masalahnya? Ya sebagai gamer saya kerasa ya gitu. Ini ada something wrong dengan kontrol ini. Apa yang salah? Ini ya. Ketika kita jalan diagonal, nah diagonal ke bawah, dia ngeflip ya. Nah itu dia ngeflip seperti itu. Dan saya tidak suka ya. Kecuali ke atas ini oke ya. Ke atas ini masih oke lah. Cuma ke bawah, nah ngeflip gitu. Agak aneh rasanya. Jadi kita pengen dia tetap ke bawah lihatnya. Caranya adalah, klik. Nah ini sebenarnya nggak usah dipakai ya. Nah maka seperti itu. Jadi tetap, kenapa dia nambah ini? Kenapa dia di tutorialnya nambah flip v sama dengan false? Jadi biar ketika apa ya? Saya juga kurang paham kenapa di tutorialnya ditambah false. Mungkin dia pengen si posisi ininya tetap tetap stay default setting ya. Gimana saya jelasinnya ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Intinya ini nggak usah dipakai. Jadi kalau kita kalau kita ke bawah, nah dia tetap nggak flip. Nah cuma masalahnya tadi kalau nggak di flip agak delay aja pas ke atasnya. Nah seperti itu. Nah jadi masalahnya kayak gini ya. Ketika kita hapus doang, meskipun kita jalan ke atas, si animasinya nggak berubah. Di situ doang masalahnya.
Jadi kenapa dia tadi dikasih false, biar ya ketika kita jalan ke atas, si animasinya langsung ke atas gitu. Nah kalau ini kan delay. Nah biar tidak terjadi itu maksudnya. Tapi untuk sementara ini oke ya, seperti ini. Nah, jadi udah, ini untuk animasi ya. Animasinya walk kalau velocity x-nya tidak sama dengan 0, yaitu ketika kita tekan ini ya. Jadi velocity x-nya 1, kalau ini minus 1 gitu ya. Kalau kanan plus 1, kalau kiri minus 1. Jadi tidak sama dengan 0 kan. Nah, itu. Tidak sama dengan 0 berarti kan lebih dari 0 gitu. 0,1 pun tidak sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, next, ini untuk animasi udah selesai. Next kita lanjut untuk coding playernya dulu ya. Apa yang akan coding lagi? Di sini ada preparing for collision ya. Jadi buat nyiapin kalau dia nanti tabrakan sama musuh. Ya sebenarnya ini lebih baik dilakukan nanti, tapi kita ikuti dulu ya, karena saya bilang di awal video kita walk through buat tutorial ini biar nggak pusing nanti. Tapi kalau secara pribadi saya lebih suka ya nanti create enemy dulu baru nanti siapin collision. Karena kita nggak tahu gitu collisionnya bakal kayak gimana kalau kita setting di awal. Nah, yang pertama kita nambah dulu di sini hide. Ini buat apa katanya? Ini buat kalau biar maksudnya biar ketika gamenya dimulai playernya hide. Kita seperti ini, hide, save. Kalau kita mulai ini playernya hilang ya. Kenapa hilang? Karena di hide ya. Karena kita hide. Ya, yang pernah saya bilang sebelumnya di fungsi ready ini adalah ketika gamenya jalan, dia lakukan ini. Nah, contoh misalkan kita pengen munculin si karakternya ketika apa? Ketika kita tekan kanan ya. Tinggal di sini aja kita tambah kode, misalkan show. Nah, kita ingat lagi, apa tombol yang bikin karakternya muncul? Kanan ya. Nah, kalau saya tekan kiri, bawah, atas, dia nggak bakal muncul. Kita tekan kiri, bawah, atas, bawah, kiri, nggak muncul. Tapi ketika kita tekan kanan, dia muncul. Kayak gitu. Nah, itu kita pengen lakuin nanti di ketika gamenya mulai ya, yaitu ketika kita tekan startnya. Kenapa ini hide? Jadi nanti kan kita rencananya adalah membuat menu gitu ya. Game start, menu, exit gitu kan. Nah, ketika kita start baru show gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke preparing for collision ya. Nah, kita pengen player kita buat nanti ada sinyal buat ngasih tahu kalau player kita tabrakan loh gitu ya. Nah, kita cukup tambahkan sinyal hit di sini, di mana di atas ini setelah extend area 2D kita tambah sinyal hit terus kurung. Oke. Seperti itu. Nanti akan muncul di node ini. Nah, ini ada hit ya di sini. Nanti ini bakal di-emit ketika kita setting di settingan berikutnya. Nah, next kita adalah nambahin body entered ya. Body entered. Nah, karena nanti musuh kita bakal kita tambahkan bukan area 2D seperti yang kita gunakan di player ini. Nanti musuh kita bakal pakai rigid ya. Rigid body 2D. Nanti musuh kita bakal jadi rigid body 2D. Jadi kita tambahin body entered, di mana fungsi signal ini ngasih tahu kalau nanti ada objek lain yang nempel ke player ini gitu. Nah, sekarang kita masukin, klik 2 kali body enter 2D ini, dan on body enter ini terserah kamu dikasih nama apa, tapi kita pakai metode yang sama aja dengan yang nama udah dengan nama yang udah dikasih di sini. Kita connect aja. Nanti dia otomatis ada tanda seperti ini, sinyal ya. Nanti kita bisa tambahkan sinyal apa yang yang bakal connect ke sini gitu ya. Nah, di sini udah dia tambahin function on body entered body not 2D. Di sini di pass, kenapa pass? Jadi biar gak error ya. Jadi selain untuk menghindari error, kita bisa gunakan pass dulu. Sekarang pasti dia error. Nah, untuk menghindarinya kita pass. Nah, next. Nah, di sini kita pengen nambahin hide ya. Hide kalau apa? Yaitu tadi ketika musuh enter ke
player kita, connect ke player kita atau nyentuh player kita pengen player kita hilang gitu atau mati. Jadi kita hide player kita. Jadi contohnya misalkan kalau digambarkan ini musuh misalkan, si kursor ini musuh, datang ke player kita, nabrak. Nah, kita pengen player kita hilang gitu. Jadi ketika musuh nabrak atau kena fungsi ini, player kita hide. Kemudian hit emit ya. Hit tadi fungsi yang kita buat di emit ya atau dijalankan. Emit ini bisa kita baca lagi keterangannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah set deferred. Kenapa di set deferred ini buat oke, kita tulis dulu ya. Add collision shape 2D atau ini dot set deferred. Nah, ini dia disabled-nya true. Nah, ini buat apa? Jadi kita pengen ketika musuh kita nabrak si playernya, bukan cuma nge-hide si player ini, tapi pengen nge-disable si collision-nya juga. Karena takutnya, misalkan kita anggap ketika musuh ini nabrak player, anggap ngurangin health atau ngurangin poin gitu ya, per 5 misalkan. Jadi ketika musuh nabrak, ngurangin 5. Tapi player kita hilang. Nah, meskipun player kita hilang, kalau si collision shape ini nggak disetting, set deferred ini nggak disetting, meskipun player kita hilang, ketika musuh nabrak ke tempat hilangnya player kita ini, dia bakal terus dieksekusi ya si kodenya. Jadi kita pengen nggak mau lakuin itu, makanya kita gunakan set deferred ini di disabled ya. Jadi si collision shape ininya di disabled gitu. Jadi biar nggak terus connect meskipun si playernya udah nggak ada. Seperti itu. Ya mungkin agak repot tapi ikutin dulu aja yuk. Ikutin dulu aja. Ini intinya seperti itu. Agak susah dijelaskannya. Karena saya juga bukan background, saya bukan IT ya, jadi saya hanya bisa meng-share gitu apa yang saya pahami dengan bahasa saya sendiri tentunya. Oke. Nah, berikutnya kita akan create enemy ya di video berikutnya tentunya. Oke.